Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6. Nama saya Anissa Restikayanti. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi psikoterapi yang bertema grup terapi. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Restikayanti. Lalu ada teman saya yang bernama Ayunia Mariana, Echa Nabila, Nur Sabrina Aulia, dan Vinkania Luciano. Mari kita mulai presentasi dari Vinkania. Terapi. Definisi terapi. Terapi adalah usaha untuk memulihkan kesehatan orang yang sedang sakit, pengobatan penyakit, dan perawatan penyakit menurut KBBI. Yang kedua, menurut Kamus Lengkap Psikologi dalam Alang 2020, terapi adalah suatu perlakuan dan pengobatan yang ditujukan kepada penyembuhan suatu kondisi patologis, pengetahuan tentang penyakit atau gangguan. Selanjutnya, grup terapi. Menurut Hasan 1981, grup terapi atau teori terapi kelompok adalah teknik penyembuhan secara pengelompokan kecil orang-orang yang terganggu sehingga dengan pengalaman bersama setiap penderita akan mendapatkan pandangan baru. Yang kedua, menurut Mutia 2010, terapi kelompok adalah terapi yang diterapkan di dalam suatu kelompok di mana terdapat sejumlah orang yang berinteraksi dalam kelompok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Echa Nabila. Selanjutnya ada teori dasar dalam grup terapi. Teori ini menggunakan teori psikoanalisis milik Sigmund Freud yang dijelaskan di dalam bukunya yang berjudul Group Psychology and Analysis of the Ego pada tahun 1922. Di sini Freud menjelaskan bahwa kelompok sama dengan gerombolan atau prima whole dan pimpinan atau ketua kelompok di dalam suatu kelompok tersebut berperan sebagai pengganti parental figure, atau di dalam keluarga pimpinan ini berperan sebagai orang tuanya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Sabrina. Lalu selanjutnya ada teknik psikoterapi grup terapi. Ada Wolf dan Slevson yang membuat konsep psikoanalisa menjadi terapi kelompok. Terdapat 4-5 pria dan 4-5 wanita dalam satu kelompok dengan waktu 90 menit, 3 kali dalam seminggu. Teknik psikoterapi grup terapi menurut Wolf, anggota didorong untuk melakukan asosiasi bebas dan melaporkan mimpi mereka. Terdapat analisa resisten dan transferen yang dilakukan oleh anggota. Resisten berarti penolakan. Analisis resistensi ditujukan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan. Lalu ada analisa transferensi. Transferensi adalah yang bisa berupa kebenaran dan harapan masa lalu. Dalam hal ini, klien diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu terkait dengan cinta, seksual, kebencian, kecemasan, yang dibawa oleh klien ke masa sekarang. Lalu ada Slevson. Terapi memperoleh insight, meningkatkan kesadaran emosional terhadap masa kecil. Lalu selanjutnya ada teknik psikoterapi, grup terapi psikodrama atau role play. Dibuat oleh Jacob L. Moreno pada tahun 1920, merupakan suatu cara mengeksplorasi jiwa manusia melalui aksi dramatik, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan klien untuk katarsis atau bentuk mengekspresikan atau meluapkan perasaan. Lalu ada analisis transaksional. Tokoh yang mengembangkannya adalah Eric Berne pada tahun 1950, yang bertujuan untuk membantu klien agar bebas dan menjadi pribadi yang otonom, yang sanggup memilih ingin menjadi apa dirinya, dan membantu klien dalam membuat putusan-putusan baru yang berlandaskan kesadaran. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Anissa. Contoh kasus yang berkaitan dengan yang bisa diterapkan dengan terapi kelompok, yaitu ada trauma seperti korban bullying, kekerasan, dan fobia.
Lalu selanjutnya ada kecanduan, itu seperti ketergantungan pada zat tertentu, atau contohnya itu narkotika, alkohol, dan rokok. Selanjutnya ada yang berkaitan dengan masalah emosi, seperti stres, depresi, dan sulit fokus. Kasus penanganan kasus ini melalui beberapa tahap untuk melakukan terapi, seperti contohnya misalnya pada pecandu narkotika atau alkohol. Mereka yang memiliki ketergantungan tersebut memiliki kesadaran untuk melakukan terapi. Lalu mereka mendatangi terapis dan membuat kontrak antara terapis dan klien untuk membuat persetujuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perubahan tingkah laku mereka, yaitu kecanduan narkotika dan alkohol. Nah, selanjutnya akan diidentifikasi masalah-masalah dan tujuannya, dan merancang rencana pemecahan masalah terkait untuk menghilangkan ketergantungan narkotika dan alkohol ini. Lalu akan ditentukan waktu dan durasi kapan lamanya terapi ini akan berlangsung. Kemudian akan dilakukan pencarian anggota kelompok yang memiliki masalah dan tujuan yang sama berkaitan dengan orang yang sama-sama memiliki ketergantungan narkotika, alkohol, atau rokok. Lalu terapis ini memegang peran penting dalam membantu kelompok mencapai tujuannya, seperti memberikan arahan dan memegang kendali saat terapi ini berlangsung. Lalu terapis akan melihat sejauh mana keberhasilan terapi kelompok ini dalam melakukan terapi kelompok bersama-sama anggota-anggotanya. Nah, berikut akan ada slide selanjutnya, itu berkaitan dengan video yang tentang terapi kelompok. Human beings are social animals. We need real connections with each other. Even though people might be connecting more now than ever through social media, it often leaves us feeling anxious, depressed, disconnected, and isolated with our own thoughts. This is where group therapy can help. Group therapy provides a safe environment where people can connect with others who have similar experiences and feelings, find out what they have in common, and help each other to heal and move forward. You can find more information about group therapy and its benefits by checking out nsgp.com. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari terapi kelompok. Kelebihannya yaitu yang pertama, terapi kelompok lebih murah karena beberapa pasien ditangani pada waktu yang sama. Terus yang kedua, memberi dukungan sosial kepada anggota kelompok. Yang ketiga, terapi kelompok dapat memberikan sumber informasi dan pengalaman hidup. Terus kekurangannya, yang pertama, tidak semua klien itu cocok dengan anggota kelompoknya. Terus yang kedua, sulit menemukan kepercayaan. Yang ketiga, membutuhkan terapis terlatih. Terus yang keempat, peran terapis itu menangani banyak orang sekaligus. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.